A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma amin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, arsyadani wa arsyadakumullahu ta'ala. Marilah di kesempatan malam hari ini kita kembali menyadari dan mengingat begitu banyak kenikmatan demi kenikmatan serta karunia yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, walaupun terkadang kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menikmati kenikmatan tersebut masih sering lalai dari memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan masih sering berani melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kesadaran hal ini seharusnya menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur yang menggerakkan hati kita sehingga semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur yang menjadikan kita semakin semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur yang menjadikan kita kuat untuk meninggalkan segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan malam hari ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingganya Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat setiap kenikmatan yang kita rasakan sekaligus menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kenikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kepada junjungan kita, kepada guru yang agung kita, kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sosok manusia mulia yang Allah utus ke muka bumi, yang berdakwah mengajak manusia kepada kebenaran, berjuang dan berkorban, sehingga dengan jasa beliau kita mengetahui mana jalan yang akan mengantarkan kita menuju keridhaan Allah dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan jasa beliau juga kita mengetahui
mana jalan yang akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berpotensi menjerumuskan kita pada kesengsaraan yang abadi baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepada beliau dan juga bisa mempelajari sunnah-sunnah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga hal tersebut menjadi penyebab kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau dan kemudian diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai beliau di tempat penuh kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan sehari-hari bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita, baik orang yang terdekat dengan kita yaitu keluarga kita, atau kerabat kita, atau teman kita, dan lain sebagainya, atau tetangga kita, atau rekan kerja kita. Terkadang kita mendapatkan sesuatu yang menyakitkan diri kita, baik menyakitkan fisik ataupun menyakiti hati kita, baik berupa ucapan atau perilaku dan lain sebagainya. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Satu sama lainnya itu menjadi ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain sebagai ujian. Atasbirun. Pertanyaan Allah, dengan ujian tersebut mampukah kalian bersabar? Artinya apa? Dengan ujian yang ada, yang kita dapati dari orang-orang sekitar kita, tujuannya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apakah kita bisa bersabar atau tidak. Ya. Karena memang ujian itu terkadang bentuknya kesenangan. Apakah kesenangan yang kita dapatkan itu menjadikan kita lupa kepada Allah, lupa bersyukur kepada Allah, atau terkadang sebaliknya, ujian tersebut bentuknya adalah sesuatu yang tidak kita senangi, tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan menyakiti kita. Nah, maka hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka realita yang ada, yang kita rasakan bersama-sama di keseharian kita ini, kita dituntut untuk bersikap. Bagaimana kita bersikap? Maka ketahuilah, sesungguhnya ajaran Islam, agama yang saat ini kita memeluknya, telah menawarkan kepada kita untuk bisa memaafkan siapapun yang pernah menyakiti kita. Memaafkan di sini para ulama menyebutkan definisinya adalah apa? Memaafkan itu adalah tidak membalas keburukan orang lain kepada kita padahal kita mampu membalasnya. Itulah yang ditawarkan oleh agama kita, agama Islam. Ya. Mengapa? Karena agama Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, untuk menjaga persaudaraan, baik persaudaraan yang diikat dengan tali nasab atau persaudaraan yang diikat dengan keimanan. Dan Islam melarang segala hal yang berpotensi untuk merusak ukhuwah Islamiyah, merusak persaudaraan. Di antaranya apa? Di antaranya ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain. Ya, karena ketika kita kemudian disakiti oleh orang lain, dizolimi oleh orang lain, terkadang apa? Kita menjadi sakit hati, benci, marah kepada orang tersebut. Yang itu akan menjadi apa? Akan menjadi penyebab renggangnya persaudaraan di antara kita. Nah, maka hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi, ajaran Islam menawarkan kita suatu amal salih yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Memaafkan siapapun
yang pernah menyakiti hati kita atau yang pernah menzolimi kita. Hadirin hadirat, jamaah sekalian arsyadani wa arsyadakumullahu ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya memaafkan itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Walaupun terkadang ungkapan maaf itu diucapkan oleh lisan. Tapi ketahuilah sesungguhnya lisan itu belum 100% mewakili seseorang telah memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Ya. Nah, maka apa? Perlu kita kemudian berupaya untuk menuntun hati kita, untuk mengarahkan hati kita, memotivasi hati kita untuk bisa memaafkan setiap orang yang pernah menzalimi kita. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi artinya Islam bukan hanya sekedar di lisan saja kita maafkan. Karena realitanya banyak sekali orang yang kemudian di lisannya memaafkan, tapi ternyata sebenarnya belum memaafkan. Maka kita hati-hati, ya, yang pernah menzalimi orang lain, jangan merasa cukup ketika ada orang yang mengucapkan memaafkan kita. Bisa jadi dia mengucapkan maaf atau memaafkan kita itu karena ada satu hal yang mungkin mengharuskan dia untuk mengucapkannya. Nah, begitu juga kita yang ketika kita kemudian dizalimi oleh orang lain, maka bagaimana kita berusaha kita bisa memaafkan orang tersebut bukan hanya dengan lisan kita, tapi juga dengan hati kita. Maksudnya apa? Ketika kita disakiti, ya, kita bisa menerima rasa sakit tersebut, akan tetapi tetap bisa berlapang dada dan menghilangkan rasa kebencian kepada saudara kita. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya amalan memaafkan ini bukan amalan yang ringan. Ya, ini merupakan amalan yang menjadi tantangan bagi kita semua. Karena dia menjadi tantangan bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan-keutamaan yang begitu besar yang didapatkan oleh seseorang yang mampu memaafkan saudaranya yang pernah menyakiti dirinya. Ya, karena memang apalagi kalau seandainya kita disakiti, adalah hati kita yang kena. Ya, itu bahkan bisa jadi bertahun-tahun tidak bisa kita maafkan orang yang pernah menyakiti kita. Itu sikap sifat manusiawi kita sebagai manusia. Nah, maka mari kita lihat bagaimana keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mampu memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Sehingga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan ini, baik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ini akan menjadi motivasi kita untuk bisa memaafkan siapapun yang pernah menyakiti hati kita, bahkan melukai hati kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita kemudian melihat bagaimana riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW yang seringkali dizalimi, seringkali disakiti hatinya, tapi beliau memilih untuk memaafkan setiap orang yang pernah menyakiti beliau. Belum lagi para ulama setelahnya, ya, para sahabat, para ulama, ya, atau bahkan ulama-ulama yang kita kenal di Indonesia ini juga banyak yang mereka memiliki bisa berlapang dada untuk memaafkan siapapun yang pernah menyakitinya. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam hari ini kita perlu ketahui ada beberapa hal keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia mampu memaafkan orang lain. Yang pertama, ya, seseorang yang mampu memaafkan orang lain itu sama saja dia sedang mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah An-Nur ayat yang ke-22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Di mana ketika peristiwa hadisul ifki, yaitu peristiwa
berita hoax, berita dusta mengenai tentang putrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh melakukan sesuatu perbuatan keji oleh orang-orang munafik, itu apa? Abu Bakar As-Siddiq sangat merasa terlukai. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menuduh menuduh anaknya yang merupakan istri dari Rasulullah SAW melakukan perbuatan keji. Tapi apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung yang menurunkan firman-Nya sebagai bentuk bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Langsung Allah. Ini juga bentuk kemuliaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang langsung Allah membela beliau. Langsung Allah membela beliau, bukan hanya kemudian manusia yang membela beliau, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala membela beliau dengan menurunkan beberapa ayat dalam surat An-Nur yang itu menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berlepas diri dari seluruh tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau. Ya, ini juga menjadi keyakinan kita ya, bahwa tidak boleh kita pernah sedikit pun berpikiran yang tidak baik kepada ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, kita harus meyakini bahwa siapapun yang meyakini sesuatu yang tidak baik ada pada istri Rasulullah SAW, ya, atau masih menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan keji, itu termasuk orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, sebagaimana orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah masih saja sampai saat ini meyakini bahwa Ibunda Aisyah melakukan perbuatan keji. Maka jangan pernah ragu untuk menyatakan bahwa mereka menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Hadirin hadirat, yang menarik dalam kisah ini bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang kerabat dekat yang mana merupakan disebutkan ibnu khalatih, keponakannya, anak bibinya. Nah, bukan keponakannya, sepupunya, anak bibinya. Walaupun sebagian mengatakan keponakannya, yang bernama Mistah bin Utsatsah. Ya. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan dia fakir. Dalam kondisi fakir. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini senantiasa memberikan nafkah kepadanya karena dua sebab. Pertama, karena dia kerabatnya. Yang kedua, karena dia adalah orang miskin. Karena emang sebaik-baik sedekah, nafkah yang kita berikan itu adalah kepada siapa? Kepada saudara kita. Karena orang yang bersedekah kepada kerabatnya itu mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala menyambung silaturahim. Yang kedua, pahala sedekah. Itulah yang dilaksanakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi ternyata Mistah bin Utsatsah ini ketika mendapatkan kabar hoax yang tersebar tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia ikut-ikutan menyebarkan berita hoax ini. Maka hati-hati para hadirin sekalian, kita harus hati-hati ya, apalagi zaman medsos saat ini. Ya, akhir zaman ini kita sangat seringkali berinteraksi dengan media sosial. Terkadang kita mendapatkan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Jangan mudah-mudah menyebarkan sesuatu yang belum bisa kita pastikan kebenarannya. Karena kalau tidak, kita terjebak pada sesuatu yang akan merugikan, bahkan membahayakan kita. Nah, Mistah bin Utsatsah ini kemudian termasuk yang ikut menyebarkan fitnah keji kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat murka, sangat marah dengan perlakuan Mistah ini. Dan marahnya Abu Bakar itu manusiawi sebagai seorang manusia. Abu Bakar ini ya manusia. Ya, dia ada rasa marah. Ya, bagaimana tidak marah? Orang yang setiap hari dia nafkahi. Ya, tapi ternyata ikut berperan menyebarkan berita hoax tentang tentang putri yang dia sayangi. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wallahi, saya bersumpah tidak akan lagi menafkahi Mistah bin Utsatsah." Maka ucapan ini langsung menjadi penyebab turunnya ayat dalam surah An-Nur ayat yang ke-22 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak pantas bagi orang-orang yang memiliki karunia, memberikan kelebihan harta, yang dia terbiasa memberikan bantuan kepada orang fakir miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hentikan amal solihnya karena ada hal yang menyakitinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk menyemangati kembali Abu Bakar As-Siddiq? Ala tuhibbuna ayyalfirallahu lakum? Tidakkah kalian menginginkan agar kalian bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya? Wallahu ghafurur rahim.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika itu apa? Ketika mendapat kabar bahwa apa? Ketika dia mampu memaafkan Mistah, maka apa? Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa pikir panjang, Pak. Inilah keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar itu kalau sudah dapat sesuatu dari Allah dan Rasulnya, tanpa pikir panjang langsung dilaksanakan. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sungguh ya Allah, aku sangat menginginkan mendapatkan ampunan dosa darimu. Maka apa? Akan aku gagalkan rencanaku untuk tidak menafkahi Mistah, bahkan aku akan pastikan aku akan senantiasa memberikan nafkah kepada Mistah selama-lamanya. Nah, ini hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa keutamaan orang yang mampu memaafkan orang lain itu apa? Dia sama saja sedang menyiapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Karena kata para ulama apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan jenis amalan yang ia lakukan. Karena dia mampu memaafkan orang lain, maka dia pun akan mendapatkan balasan, ampunan dan permaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sahabat Abu Bakar yang merupakan sahabat yang terbaik, yang keimanannya kalau ditimbang di satu tempat, kemudian di tempat yang lain itu keimanan seluruh manusia, maka tetap lebih berat keimanannya Abu Bakar. Itu ketika mendapat kabar dosanya akan diampuni, segera dia kemudian memaafkan orang yang pernah menyakiti bahkan melukai hatinya. Kita yang mungkin kalau masalah dosa jauh lebih banyak dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau masalah amalan jauh lebih sedikit dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Tidakkah kita tertarik untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa memaafkan orang lain yang pernah melukai kita atau menyakiti kita? Nah, hadirin hadirat, maka ini yang pertama yang menjadi motivasi bagi kita, keutamaan bagi orang yang mampu memaafkan orang lain. Kemudian, keutamaan lainnya yang akan didapatkan oleh orang yang mampu memaafkan orang lain yang pernah menyakitinya bahkan melukainya adalah apa? Bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan apa? Akan menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang mampu memaafkan saudaranya yang pernah menyakitinya. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bil 'afwi illa izzah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk seorang hamba yang mampu memaafkan orang lain yang pernah menyakitinya kecuali apa? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dirinya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Hadirin, hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kemuliaan yang akan kita dapatkan itu tidak hanya di dunia, kelak di akhirat akan Allah siapkan kemuliaan bagi kita. Maka apa? Tentunya kita semua tertarik untuk mendapatkan kemuliaan ini. Bagaimana caranya? Tadi kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mampu memaafkan orang yang pernah menyakiti kita walaupun itu bukan sesuatu yang ringan. Tapi ketika kita mengetahui keutamaannya, tidak ada pilihan lain kecuali apa? Kita mampu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan lainnya yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita, bahkan melukai hati kita, itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang hatinya bersih dan mampu memaafkan orang lain sebagai apa? Sebagai penghuni surga. Mari kita kembali melihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau pernah mengatakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menyampaikan, kunna dahulu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah duduk bersama baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Ya, itulah apa namanya kebiasaan Rasulullah SAW. Ada suatu ketika beliau duduk bersama para sahabatnya. Kemudian apa? Tiba-tiba baginda Rasulullah SAW di pertengahan duduk dengan para sahabatnya mengatakan, apa kata baginda Rasulullah SAW? Sayatlu'u alaikumul an min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Ya. Akan muncul kepada kalian sebentar lagi. Ya, dari tempat ini, ya, atau dari arah ini, atau dari pintu ini, rajulun min ahlil jannah. Seorang laki-laki dari penghuni surga. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya-tanya, penasaran, oh, siapa ini? Kok istimewa sekali dia? Kok bisa dia mendapatkan apa? Mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW dia termasuk penghuni surga. Oh, para sahabat ketika itu sudah tidak bersabar untuk menunggu. Penasaran siapa yang akan muncul ini. Ya, mereka membayangkan, oh ini pasti yang muncul adalah seorang sahabat yang senior, ya, yang berpakaian berpakaian indah untuk beribadah, berjubah, bahkan mungkin berimamah, ya, mungkin memegang tasbih mungkin ya. Bayangannya seperti itu. Pasti orang benar soleh ini. Masa sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia memiliki apa? Dia termasuk penghuni surga. Ketika ditunggu yang muncul siapa Bapak Ibu sekalian? Yang muncul salah seorang sahabat dari kaum Ansar. Dari kalangan Ansar. Seorang laki-laki biasa saja. Dia masuk ke dalam majelis ya bersama Rasulullah SAW dengan kondisi jenggotnya dibasahi dengan air wudhu dan tangan kirinya menjinjing kedua sendalnya. Maka para sahabat kebingungan. Ini apakah ini orangnya? Kok dari tanda-tandanya atau dari zohirnya kok nggak nampak penghuni surga? Ya, maka hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, penghuni surga itu tidak nampak dari penampilannya, ya, karena emang Allah lihat adalah apa? Hati, ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian ini, kita semua ini, bukan yang paling bagus bajunya, yang paling bagus pecinya, yang paling bagus sarungnya, yang paling bagus sorbannya, enggak. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Atqakum, yang paling bertakwa di antara kita. Dan at-taqwa kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu sumbernya di mana? Dari hati. Artinya apa? Penampilan belum cukup. Kita kemudian apa? Mengatakan seseorang menjadi orang baik. Ya. Makanya kita jangan sampai terkecoh, ya. Nah, itu. Artinya apa? Di sini para sahabat terheran-heran. Kok bisa ya? Sahabat yang penampilannya biasa saja kok bisa mendapatkan kabar dia termasuk penghuni surga. Nah, ketika itu sudah para sahabat kemudian melanjutkan duduknya bersama Rasulullah SAW. Kemudian apa? Keesokan harinya kembali tiba-tiba Rasulullah SAW mengabarkan lagi, sayatlu alaikum al-an min hadzal bab rajulun min ahli jannah. Akan muncul kepada kalian seorang laki-laki yang merupakan penghuni surga. Ya. Ketika itu apa? Para sahabat, penasaran lagi. Siapa lagi nih orang yang kedua? Kok enak sekali dia mendapatkan kabar. Kita yang senantiasa bersama Rasulullah SAW tidak mendapatkan kabar seperti itu. Ini berarti orang istimewa ini, bukan orang sembarangan ini. Ketika apa? Ketika ditunggu-tunggu kehadirannya, muncul orang yang sama dalam kondisi yang sama. Ya, setelah berwudu dan masih basah jenggotnya dengan air wudhu dan menjinjing kedua sendalnya dengan tangan kirinya. Masuk. Para sahabat bertanya-tanya lagi, kok orang ini lagi? Kayaknya nih bukan ini, kayaknya ada yang sesuatu yang aneh ini, ada yang salah ini. Tapi sudah nggak dihiraukan oleh para sahabat. Ternyata di hari yang ketiga sama, baginda Rasulullah SAW lagi-lagi mengabarkan sayatlu alaikum rajulun min alil jannah. Ternyata apa? Sama yang muncul orang itu juga. 3 kali berturut-turut baginda Rasulullah SAW mengabarkan, ini sudah sampai derajat yakin, ini udah orang istimewa ini. Maka ketika itu apa? Setelah ukapan ini langsung salah seorang sahabat, siapa dia? Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang dia sangat termotivasi ya untuk mengejar suatu amalan yang bisa memasukkan dia ke surga. Itu seharusnya yang kita ikuti dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika kita mengetahui suatu amalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Apa itu? Maka ketika itu apa? Mencari cara Abdullah bin Amr ini. Mencari cara apa ya? Cara agar saya mengetahui amalan khusus yang dimiliki oleh sahabat Ansor ini. Karena memang Bapak Ibu sekalian, kita ini perlu, kita perlu memiliki amalan khusus.
Amalan khusus di sini maksudnya apa? Amalan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita. Mengapa? Karena kalau seluruh amalan kita diketahui oleh manusia, itu potensi untuk diterimanya kecil. Karena bisa dari unsur riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Keikhlasannya sulit untuk kita usahakan. Maka apa? Di antara cara untuk kita mendapatkan amalan yang istimewa, yang kita harapkan bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, pilih di antara kita pasti ada suatu amalan yang mampu kita usahakan, itu menjadi amalan rahasia bagi kita yang hanya Allah dan kita yang mengetahuinya. Nah, maka sahabat Abdullah bin Amr ini, kembali pada kisah tadi ya, bin As ini mencari cara bagaimana caranya agar aku bisa mengetahui amalannya ya, mencuri-curi kabar tentang amalan saleh yang bisa dilakukan oleh sahabat Ansar ini. Akhirnya dia mempunyai ide. Ya. Mempunyai ide kemudian mendatangi pintu sahabat Ansar ini. Ketika diketuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kaget sahabat Ansar. Oh, seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya, anaknya sahabat senior, ya, Amr bin As. Maka ketika itu apa? Bertanya, "Wahai sahabatku, ada apa kok engkau kemudian datangi rumahku?" Ya. Langsung dipersilakan masuk. Dijawab oleh Abdul bin Amr, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku ini sedang ada masalah dengan orang tuaku, dengan ayahku. Ya, sehingga masalah ini menjadikan aku meninggalkan rumah. Sehingga apa? Aku ingin memohon izin kepadamu untuk menginap di rumahmu selama 3 hari. Ya, selama 3 hari untuk menenangkan masalah antara diriku dan orang tuaku." Ya, ini. Dan lihat ya, Abdullah bin Amr ini walaupun dia mencari cara untuk bisa mengetahui amalan seseorang, tetap dia memperhatikan adab-adab bertamu. Ya, di antara adab bertamu apa? Jangan lebih dari 3 hari. Ya, karena bertamu itu maksimal 3 hari. Ya, maksimal 3 hari. Dan juga ini menunjukkan bahwa apa? Ketika kita ada masalah dengan orang, kemudian menjadikan kita mendiamkan dia, jangan juga lebih dari 3 hari mendiamkan saudara kita. Batas maksimal kita ketika ada masalah dengan teman kita atau saudara kita, kita menghajarnya, mendiamkannya tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kemudian apa? Diizinkan oleh sahabat ini. Diizinkan, bersenang sekali Abdullah bin Amr ini, pasti saya dapat nih, akan saya kerjakan. Ya, amalan yang menjadi penyebab dia masuk surga. Kemudian apa? Setelah itu mulai. Pasti ini di perkiraan Abdul bin Amr ini jangan-jangan dia setiap malam ini sholat qiyamul lailnya semalam suntuk. Enggak tidur malam harinya. Ya. Yang itu yang menjadikan kebanyakan para sahabat mungkin berat. Coba saya tak lihat. Ternyata apa? Didengarkan. Ya ternyata apa? Tidak terdengar sahabat ini bangun malam. Tidak terdengar suara air wudhu yang dia hidupkan untuk berwudhu, untuk melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Ya. Penasaran Abdullah bin Amr ini, loh kok bisa ya? Tak kirain beliau ini adalah orang yang menjaga qiyamul lailnya. Suatu amalan yang berat oleh kebanyakan manusia, sehingga dia mendapatkan kabar gembira dengan menjadi seorang penghuni surga. Ternyata tidak. Ya, hanya saja beliau mendengarkan setiap kali dia menggerakkan badannya, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian azan subuh, kemudian dia bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Sama 3 hari dia lalui mungkin bacaan Qur'annya. Ya, enggak juga. Artinya apa? Ketika diperhatikan untuk mengetahui amal apa sih? Amalan khusus apa? Amal solih khusus apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar ini? Tidak didapati oleh Abdullah bin Amr. Akhirnya sudah. Setelah selesai 3 hari, apa kata Abdullah bin Amr bin As? "Wahai sahabatku, sebenarnya aku ini ke rumahmu ini dan menginap di rumahmu bukan karena ada masalah dengan orang tuaku. Hanya saja aku ini penasaran dengan dirimu. Kok bisa engkau itu 3 kali berturut-turut dikabarkan oleh Rasulullah SAW termasuk penghuni surga. Tapi ternyata aku tidak mendapatkan amalan istimewa dari dirimu." Artinya apa? Disebutkan dalam hadis ini, hampir-hampir Abdullah bin Amr ini meremehkan orang ini. Alah, kalau kayak gini doang mah, saya lebih banyak amalan dari dia. Ya, hampir-hampir disebutkan seperti itu ya, dalam riwayat hadis ini. Kemudian apa? Ya sudah, kalau begitu saya izin pamit. Apakah sebelum saya pamit, apakah kamu ini memiliki amalan khusus yang menjadi penyebab engkau dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga? Apa kata sahabat Ansor ini? "Wahai sahabatku, ketahuilah sesungguhnya apa yang aku lakukan itu tidak lebih dari apa yang kau amati selama 3 hari engkau di sini. Ya, tidak ada yang istimewa. Itulah amalanku." Ya sudah, kalau begitu kata Abdullah bin Amr. Berarti apa? Ya amalanmu sama aku ya juga nggak ada jauh bedanya ya. 11-12 lah ya. Mungkin siapa yang 11-nya, siapa yang 12-nya ya. Artinya sudah, hampir-hampir dia kemudian meremehkan amalan sahabat Ansar ini. Pulanglah Abdullah bin Amr dengan penuh kekecewaan. Kecewaan apa? Kecewaan karena tidak mendapatkan
amal solih. Inilah orang yang beriman itu seperti itu, Pak. Jadi kita perlu kecewa itu bukan karena nggak dapatkan dunia, tapi sesekali kecewa karena apa? Kita nggak dapat amal solih, nggak dapat kesempatan untuk beramal solih. Coba kita tumbuhkan hal ini, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kecewa, pulang beberapa langkah meninggalkan rumah sahabat Ansor ini dipanggil oleh sahabat Ansor ini. Wahai Abdullah, kembali kemari. Sebentar. Wah, ini senang nih. Jangan-jangan nih ada kabar gembira nih ya. Kemudian apa? Dikabarkan, wahai sahabatku, sebenarnya amalanku ini sebagaimana yang telah engkau saksikan selama 3 hari ini. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Hanya, ya kalau mungkin itu istimewa, ada satu amalan yang senantiasa aku lazimi. Apa itu? Kata Abdullah bin Amr. Saya ini setiap kali malam, ya, sebelum saya menutupkan mata, saya pastikan seluruh orang-orang yang pernah menyakiti saya maafkan semuanya. Ingat-ingat semuanya dari pagi sampai dia mau tidur ini, siapapun yang pernah menzolimi dia, menyakitkan dia, maka apa dia maafkan sehingga apa tidak ada rasa benci dalam dirinya kepada orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Ya, dan aku tidak pernah hasad kepada orang lain yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Amr? Oh, ini ternyata. Kalau seperti ini ya wajar kalau kamu itu adalah termasuk penghuni surga. Kami tidak ada yang mampu seperti itu. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menjadi motivasi bagi kita ternyata apa? Memaafkan itu walaupun berat, tapi ternyata apa? Akan menjadi penyebab kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hal ini juga dikuatkan lagi oleh apa? Oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, 34, 133, 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u." Dan bersegeralah kalian. Bersegera itu artinya apa? Jangan menunda-nunda. Ya. Kalau kita ada kesempatan, ada niat untuk amal solih, jangan ditunda, nantilah seminggu lagi. Kalau kita sudah dapat ilmu untuk memaafkan orang lain, nantilah setahun lagi belum sembuh luka yang saya rasakan. Sakitnya tuh di sini. Wah, ya kalau zaman dulu ya, sempat viral itu ya. Artinya apa? Ya. Kalau di sini Allah memintakan apa? Bersegera. Untuk apa? Ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk mendapatkan ampunan apa tadi? Dengan bisa memaafkan orang lain. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya. Kemudian apa? Bersegera juga untuk apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegera untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Yang surga ini hanya Allah persiapkan untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa mereka yang dikatakan bertakwa? Di ayat ini di antara ciri-ciri bertakwa Allah jelaskan pada ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu berinfak, bersedekah. Ya. Di waktu sarra, ketika dia lapang, ataupun apa? Dharra. Jadi apa? Kondisi dia sedang kaya atau sedang tidak kaya, sedang lapang, sedang sulit, itu tidak menjadikan dia menghalangi dia, tidak menjadikan menghalangi dia untuk senantiasa apa? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sifat takwa atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Ini juga kabar gembira bagi orang yang biasa emosional. Karena ada orang yang mungkin bawaannya temperamen. Maka apa? Maka bagi siapapun yang memiliki sifat temperamen, ingat-ingat ayat ini. Kalau Anda ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Tahan. Ya, tahan amarah Anda walaupun Anda mampu untuk melampiaskannya. Dan selanjutnya adalah apa? Wal 'afina 'anin nas. Sifat orang yang bertakwa itu diantaranya apa? Mampu memaafkan orang lain, mampu memaafkan manusia. Artinya apa? Hadirin hadirat, ternyata orang yang mampu memaafkan orang lain itu berpotensi dia diampuni dosa-dosanya,
Apalagi kita banyak sekali dosa-dosa kita ini. Ya, kalau kita mau teliti sejak pagi saja, jangankan sejak kita hidup sampai saat ini, sejak hari ini saja, setiap kita bangun membuka mata kita sampai saat ini, sudah begitu banyak dosa yang pernah kita lakukan. Tidakkah kita mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau mau, coba kita lakukan amalan ini. Ya. Karena apa? Dengan kita memaafkan orang lain, kita sedang mempersiapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Selain itu apa? Allah Subhanahu wa taala siapkan surga bagi kita dengan kita mampu berlapang dada, berjiwa besar memaafkan siapapun yang pernah memaafkan kita. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah motivasi ya bagi kita untuk kemudian kita bisa memaafkan. Karena apa? Dengan memaafkan ternyata apa? Hal ini akan menjadikan surga menanti kita. Ya. Dengan kita memaafkan apa? Bisa menjadi penyebab surga akan menanti kehadiran kita di tempat yang penuh kenikmatan. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain hal ini yang menjadikan kita seharusnya bisa memaafkan orang lain adalah apa? Cukuplah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-199 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil musyrikin." Maafkanlah orang yang pernah menyakitimu dan perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Artinya ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya untuk apa? Bisa memaafkan orang lain. Maka kita selaku orang yang beriman seharusnya apa? Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, sebagaimana contohkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika pernah seorang khalifah Umar bin Khattab ini dibuat marah oleh salah seorang rakyatnya mengatakan apa? Anda tidak adil. Wahai Umar, Anda tidak adil. Maka ketika itu hampir saja ya Umar aslinya, tabiat aslinya yang tegas, itu hampir marah kepada orang ini, langsung diingatkan oleh budaknya. Bayangkan, diingatkan oleh budaknya. Wahai Umar, tidakkah engkau ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil musyrikin." Langsung ketika itu Umar langsung enggak jadi marah. Langsung memaafkan orang yang menyakiti Umar. Ya, menuduh Umar tidak benar. Artinya apa? Begitu juga kita selaku orang yang beriman, ketika perintah Allah Subhanahu wa taala maka kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ya, kita perlu memaafkan orang lain karena apa? Karena kita ini ketika membalas kejahatan orang lain itu tidak bisa pas, Pak. Coba dua kemungkinan ketika kita membalas keburukan orang lain. Bisa terlalu berlebihan atau malah kurang dari sakit yang kita rasakan. Kalau kurang, kita tekor. Yang balas nggak sesuai dengan nggak sebanding dengan apa yang kita rasakan. Kalau kelebihan, kita zolim. Sudah sakit hati kita, tambah lagi dosa zolim. Ya, maka apa? Tidak perlu kita kemudian sampai membenci saudara kita. Dan yang ketiga, yang memotivasi kita yang terakhir agar kita bisa memaafkan orang lain, ketahuilah sesungguhnya siapapun kita, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah hamba yang penuh kekurangan. Hamba yang sering salah dan khilaf. Maka ketika kita ingin dimaklumi orang lain dan kita ingin dimaafkan oleh orang lain ketika kita berbuat salah, maka apa? Mari kita kemudian melatih diri kita untuk bisa memaafkan orang lain sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh orang lain. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya, keutamaan dan upaya yang harus kita usahakan untuk bisa memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita sebagaimana yang ditawarkan oleh ajaran Islam yang kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal solih yang itu mungkin berat bagi kita tapi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita bisa melaksanakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta mengampuni dosa-dosa kita. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon ampun. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.